Munculnya Mei Wulei juga menarik rasa hormat dari banyak pembangkit tenaga listrik. Dan jelas bahwa persaingan antara keluhan yang dibawa oleh Treasure of the Split Leopard Clan telah naik ke level yang lebih tinggi. Namun, tepat setelah salam, Mei Wuyan tidak sabar untuk menyeret kakaknya ke siluet ramping. Saudaraku, ini Tuan Muda Qin, dan dia sangat berterima kasih kepada orang lain. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia juga tersenyum, tidak menyangka Mei Wuyan benar-benar hidup dengan cepat. Orang-orang di depan tidak tahu apakah mereka berteman atau tidak. Setidaknya mereka bukan musuh. Jadi Qin Yichen bersikap sopan. Tetapi juga menemukan bahwa tampaknya 10.000 lembah bunga lebih bersatu daripada 1.000 liga kerajaan. Dan itu adalah juga lebih terhormat. Di bawah Qin Yichen, saya telah melihat, Tuan Muda tanpa hayalan, Mei Wuyan hanya tahu nama belakangnya Qin, tapi dia tidak tahu nama aslinya. Mei Wumei juga tersenyum dan mengangguk. Dia terlihat sebentar. Ya, itu karakter pribadi, dan dia juga sangat tampan. Dan Qin Yichen sama-sama tercengang di alam menawan, 9 puncak lapisan surgawi. Dan itu masih sangat muda. Tampaknya di antara kekuatan transendental itu, surga terpilih memang lahir. Tapi saya tidak tahu. Mei Wuyan saat ini sedang menggoyangkan lengan bajunya. Dan dia setengah genit dan memohon transmisi suara. Saudaraku, Anda harus membantu Tuan Muda Qin untuk apapun yang Anda katakan kali ini. Tanpa dia untuk membantu, orang lain Anda tidak akan mendapatkan benda bagi. Benda suci. Murid kembar Mei Wuli bergetar. Perolehan ini, tapi sangat luar biasa. Bahkan melebihi harapannya. Oke, kamu gadis ini. Kamu bisa menyerah pada objek ilahi. Namun, Mei Wuyan tidak ingin berbicara dengan kakaknya untuk memuji. Dengan cemas berkata, saudaraku, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Dendam 1.000 liga kerajaan dan Tuan Muda Qin. Anda pasti juga mendengarnya. Selama Anda mau berbicara, Yin Xiao lalu serangga bawah harus memberimu wajah. Mei Wu mendengar ini, tetapi sedikit mengernyit. Diakui, semakin luar biasa harta yang didapat Wu Meiyan, semakin berat kasih sayang orang ini. Mei Wu bukanlah orang yang tidak masuk akal. Meskipun harta itu diperoleh dengan kemampuan adik perempuannya sendiri, token itu awalnya ada di tangan Yu Heng. Dengan kekuatan Mei Wuyan, meski dia bisa mengalahkan Yu Heng, dia harus menderita dari kedua sisi. Oleh karena itu, tanpa keluhan Qin Yichen dengan suku Youlang, Mei Wuyan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh harta karun itu. Namun, dia datang ke sini dengan tujuan untuk melindungi Mei Wuyan dan 10.000 rekannya di Huagu. Dengan kata lain, dia akan datang tanpa Qin Yichen. Setelah ragu-ragu, Mei Wei menghela nafas. Transmisi suara berkata, saya akan mencoba yang terbaik, tetapi saya tidak berani menjamin sepenuhnya. Sejujurnya, harta macan tutul langit yang terbelah terlalu besar, dan bukan hanya saya yang khawatir. Serangga bau itu. Selain itu, ada banyak musuh yang diprovokasi pria ini sepanjang waktu. Kuncinya adalah dia tidak mendapatkan harta itu dan itu saja. Yin Xiao tidak harus menghasilkan banyak uang untuk Yuan Ceqiang. Kuncinya adalah dia dan saudaranya telah menempati harta karun. Mei Wui merasa sedikit rumit. Dia percaya bahwa keluhan antara Yuan Ce dan Qin Yichen hanyalah alasan untuk Yin Xiao. Dan tujuan sebenarnya adalah harta dari yang pertama. Bobot benda ilahi lebih besar dari wajahnya yang menyanjung. Namun, kakak beradik dua itu masih berdiskusi. Tapi mereka mendengar tawa kecil dari samping. Melihatnya, mereka melihat bahwa Yin Xiao sedang melihat Qin Yichen. Dan ada penghinaan di lampu pompa. Kamu Qin Yichen. Sebelum saya masuk, saya pikir Anda menangis dan menuntut kecanggungan sambil memegang sudut rok Mei Wuyan. Mei Wu menyeringai. Suatu hari kamu melukai Yuan Ce dan membunuh banyak dari 1.000 liga kerajaanku, kan? Saya mendengar bahwa Anda juga mendapatkan harta, tetapi memiliki beberapa poin kemampuan. Qin Yichen mendengar ini. Jian sedikit mengernyit, dan menatap Yin Xiao juga, mengetahui bahwa ini adalah pendukung yang ditemukan Yuan Ce. Nafas Yin Xiao juga sangat tidak biasa. Memberi Qin Yichen perasaan bahwa dia pasti tidak kehilangan pembangkit tenaga listrik yang menawan. Di laut kesadaran, Hong Lian juga sedikit curiga. Liu Mei sedikit terkejut, ya. Ulat sutra Kaisar Mithril? Jarang bisa berkultivasi ke alam seperti itu. Ulat sutra Mithril. Qin Yichen diam-diam berpikir bahwa inilah mengapa Mei Wu menyebut Yin Xiao serangga bau karena tubuhnya adalah ulat sutra Mithril. Dan Hong Lian berkata, ya, itu ulat sutra Mithril, yang termasuk serangga yang menjadi iblis dan abadi. Jenis ulat sutra ini pada dasarnya sangat lemah, bahkan jauh lebih lemah dari anggota klan Anda. Sebagian besar dibudidayakan untuk mengumpulkan cangkang ulat sutra. Untuk harta, jarang bisa berkultivasi sampai 9 puncak lapisan surgawi. Qin Yichen diam-diam mengerutkan kening, sepertinya mengerti. Jika seorang remaja ras manusia biasa tidak dapat mengalahkan harimau dan macan tutul muda, mudah untuk menginjak ulat sutra. Lampu pompa Qin Yichen melirik jubah perak Yin Xiao yang layak dan mempesona, dan diam-diam berpikir, dia jubah perak. Bukankah sederhana? Apakah itu baju besi lunak? Hong Lian pertama kali melantunkan di lautan kesadaran. Memang,
Ini harus menjadi cangkang ulat sutra nenek moyangnya. Dan kemudian pemurnian misterius. Sepertinya itu adalah cangkang ulat sutra dari ulat-ulat Kaisar Dewa Mithril. Qin Yi Chen terkejut. Tampaknya pilihan surga ini tidak hanya kuat, tetapi juga didukung oleh punggung mereka. Dan melihat lampu pompa Xiao Xiao menjadi semakin menarik, Yuan Che di sampingnya tidak bisa menahan cibiran. Nak, bukankah kamu sombong sebelumnya? Apakah Anda tidak memiliki nafsu makan yang besar? Sudah saatnya Anda menyesalinya. Banyak pembangkit tenaga listrik juga menikmati kemalangan orang lain. Tampaknya ada baiknya melihat kuda hitam yang menakjubkan tenggelam ke dalam pasir. Pada saat ini, Mei Wuyan meninggalkan Mei Wuyan dengan sebuah kalimat, "Jangan membuat kekacauan. Wajahku terbatas. Apakah aku bisa hidup melalui kesengsaraan ini? Bagaimanapun, itu tergantung pada kemampuan orang itu sendiri." Karena itu, Mei Wuli maju selangkah dan mengangkat tangannya. "Yin Xiao, orang ini." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Yin Xiao menyela dengan mengangkat tangannya, dan tersenyum. "Saya telah melakukan sesuatu. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan." Setelah terkekeh, dia memandang Mei Wuyan dengan sedikit ejekan. Tetapi kakak laki-lakinya ada di sampingnya. Tidak takut untuk terlalu mencemarkan sosok montok itu. "Sepertinya kamu begitu bertekad untuk melindungi anak ini. Lagi pula." Yin Xiao tersenyum tipis. "Karena ibu mertuamu bersedia menjadi perantara untuk anak laki-laki ini, aku harus memberimu wajah." Yin Xiao diam-diam bangga bahwa sebagian besar pembangkit tenaga muda seperti mereka bangga dan sombong. Dia dan Mei tidak terkecuali. Kali ini, yang terakhir bisa memukul kepalanya. Setelah mendengar ini, banyak pembangkit tenaga listrik telah mengubah wajah mereka untuk sementara waktu. Dalam keadaan apa? Tidakkah Anda benar-benar ingin menyelamatkan anak ini? Antisipasi pertunjukan yang bagus hilang. Tapi Yuan Che, yang juga orang yang memiliki keluhan terdalam dengan Qin Yi Chen, tetap tersenyum. Karena dia tahu wajah Mei Wu terbatas. Benar saja, Yin Xiao melirik cahaya pupil dan menatap Qin Yi Chen. Senyum di sudut mulutnya menyatu. Dan dia berkata, "Namun, kejahatan kematian bisa dihindari, dan kejahatan kehidupan tidak bisa dihindari. Menyapu wajah 1000 royal lik saya dan dipukul oleh saya lagi, pasti selalu ada pepatah.